Pak Erik, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak hari ini walaupun virtual ya Pak. Halo Pak Saud, saya juga senang Bapak bisa meluangkan waktu hari ini. Nah, Pak Erik nanti kan akan melakukan coaching nih ya kepada rekan guru. Jadi kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Gini Pak, saya ingin pada saat coaching nanti mendengarkan dengan baik apa yang akan disampaikan coach, mampu memandu percakapan dengan baik, berusaha untuk tidak menjudge yang saya coaching, dan berusaha untuk tidak memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi coach gitu Pak Saud. Oke, Pak Erik, lalu bagian mana nih yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati Pak Erik? Pada saat coaching berjalan, tentunya Pak Saud, bagaimana saya bersikap dan merespon coach saat sesi coaching berlangsung gitu Pak Saud. Oh begitu. Terus menurut Bapak sudah bagaimana kompetensi yang akan kita kembangkan ini Pak? Saya pikir saya sudah oke ya Pak, tinggal pelaksanaannya saja nanti Pak. Nah, jadi lalu dari hasil observasi nanti kira-kira apa nih yang Bapak harapkan? Saya berharap nanti setelah sesi coaching selesai, Bapak bisa memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Apakah masih ada yang perlu saya perbaiki dan apa hal yang sudah baik dari saya? Seperti itulah Pak. Oh, oke, baik Pak Erik. Semoga apa yang kita obrolin ini nanti Bapak bisa terapkan pada saat sesi coaching ya Pak Erik ya. Iya Pak, amin Pak. Halo Pak David, selamat siang. Terima kasih ya udah meluangkan waktu siang ini. Jadi apa nih yang mau Bapak obrolin siang ini? Halo Pak Erik, terima kasih juga Pak. Jadi hari ini gini loh Pak, saya mau ngobrolin tentang murid saya ini Pak. Oh, tentang murid ya Pak. Iya Pak. Jadi dari obrolan kita ini, Pak David ingin dapat apa nih dari saya? Dengan cerita saya ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi Pak untuk menghadapi murid saya yang satu ini Pak. Boleh Pak, semoga saya bisa membantu ya Pak. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan murid Pak David? Silakan diceritakan Pak. Jadi gini Pak, selama seminggu ini ada murid saya yang pendiam Pak. Kalau saya perhatikan, dia tuh kayaknya kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Ketika belajar, saat break time, juga kayak seperti itu. Apalagi pada saat belajar, dianya tidak menunjukkan rasa semangat sama sekali gitu, Pak. Oh, jadi ada anak murid Pak David yang sangat pendiam gitu ya Pak? Terus apa nih yang sudah Bapak David lakukan terhadap murid Bapak itu Pak? Yang udah saya lakukan masih sebatas bertanya kepada teman-temannya gitu Pak. Gimana kesehariannya di kelas. Kemudian saya juga melihat dari kondisi itu, saya tanya ke kawan-kawannya cara dia bersikap sama guru, dan nanya juga ke temannya yang rumahnya berdekatan, gimana dia kira-kira itu di rumah. Seperti itu Pak. Lalu apa yang sudah Pak David dapatkan setelah melakukan hal ini Pak? Kayaknya sih belum mendapatkan informasi yang valid Pak, terutama seputar anak ini. Sampai sekarang saya belum tahu penyebab dia pendiam itu kira-kira apa gitu Pak. Ya Pak. Dengan kondisi seperti itu Pak, kira-kira apa nih yang bisa Pak David lakukan ke murid tersebut? Kayaknya yang perlu saya lakukan saat ini, saya perlu memanggil murid ini Pak, untuk kami bisa ngobrol berdua. Saya bakal nanyai secara langsung kenapa dia bisa sampai sediam itu di sekolah. Kayak di talk gitu Pak. Nanti Pak, ketika Bapak memanggil murid Bapak itu, kira-kira apa nih yang akan Bapak tanyakan kepada murid tersebut?
Mungkin lebih mengajak curhat gitu Pak. Nanti saya akan mancing dia supaya dia bisa bercerita dengan lebih leluasa. Iya, ide yang bagus itu Pak. Saya sangat mendukung keputusan Bapak untuk melakukan itu. Lalu apalagi nih Pak yang bisa Bapak lakukan untuk menindaklanjutinya Pak? Saya juga punya rencana mau melakukan pemanggilan kepada orang tua. Dalam hal ini mungkin orang tua dari murid yang pendiam ini lah Pak, mau mendiskusikan tentang kondisi anak. Sekalian juga siapa tahu mereka bisa memberikan arahan kayak gimana ngadepin si anak gitu. Karena gimana pun juga mereka kan orang tuanya, pastinya mereka lebih mengenal si anak gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Baik sebenarnya itu Pak. Mbak yang Bapak lakukan itu bagus ya memang Pak. Tapi Bapak akan melibatkan siapa nih selain orang tuanya gitu Pak? Kalau saya rasa berdasarkan yang saya lihat gimana perkembangannya dulu Pak. Kayak bila perlu tentu saya akan ngajak guru BK untuk turut membantu. Loh, ya luar biasa itu Pak. Dengan keputusan yang Bapak ambil, saya sangat mendukung apa yang Bapak yang akan lakukan. Semoga Bapak dimudahkan untuk melakukannya ya Pak. Terima kasih Pak, Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya juga merasa lega sekarang bisa menceritakan ini kepada Bapak. Syukurlah Pak. Oh iya, kapan kira-kira Pak David akan mengobrol berdua dengan murid Bapak itu? Kemungkinan lusa Pak. Setelah itu baru saya akan memanggil orang tua dan mengajak ngobrol untuk berdiskusi gitu. Oke, itu ide yang bagus ya Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak, sehingga murid Bapak dapat lebih semangat untuk belajar dan bisa berbaur dengan teman-temannya. Amin Pak Erik. Terima kasih banget Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan saya hari ini Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Oh ya Pak Erik, kebetulan saya mau ke rumah teman guru ini Pak. Ada acara di sana. Sekali lagi terima kasih ya Pak Erik. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Pak. Oke, Pak Erik. Jadi setelah melakukan coaching tadi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam melakukan kompetensi tadi, Pak? Menurut saya sih, saya sudah berusaha melakukan apa yang kita bicarakan tadi ya Pak. Jadi kira-kira apa yang membuat Bapak bisa menilai kayak seperti itu, Pak? Karena selama coaching tadi, saya berusaha mendengarkan dengan baik, melontarkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan cakapan, tidak menjudge coach, dan berusaha membuat coach yang memikirkan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya gitu Pak. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Erik? Dengan senang hati Pak, silakan Pak. Oke, Pak. Saya tadi mengamati Bapak pada saat melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana Bapak mendengarkan ini, Pak? Terima kasih Pak, saya sangat senang mendengarnya Pak. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa sebenarnya Bapak kembangkan. Seperti ketika memberikan pertanyaan kepada coach, sebaiknya tidak terkesan memberikan solusi kepada si coach, gitu Pak Erik. Dan sebaiknya juga Bapak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing si coach memikirkan rencana apa yang dia lakukan untuk mengatasi situasi tersebut. Begitu Pak Erik. Bagaimana pendapat Pak Erik? Begitu ya Pak. Baik Pak Saud, saya akan belajar lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan yang baik pada coach Pak. Semangat terus belajar ya Pak. Jadi dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang nih yang akan Bapak lakukan ke depan untuk meningkatkan performa Bapak dalam meng-coaching seseorang? Saya akan membaca kembali kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki seorang coach gitu Pak. Belajar dari praktik-praktik coaching yang sudah baik untuk dilakukan gitu Pak.
Ada terpikirkan nggak sama Bapak siapa sih kira-kira yang bisa ngebantu Bapak agar lebih baik lagi nih dalam melakukan coaching nanti, Pak? Ada Pak, kebetulan ada salah seorang rekan guru yang sudah baik dalam melakukan coaching, tentu saya akan belajar dari dia juga Pak. Baik Pak Erik. Nah, jadi sebagai penutup dari diskusi kita hari ini ya Pak ya, apa nih yang Bapak dapatkan dari diskusi yang sudah kita lakukan Pak? Dari diskusi ini saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam melakukan coaching Pak. Saya juga banyak belajar dari Bapak tentang bagaimanakah seharusnya coach yang baik itu. Dan melalui diskusi ini juga saya termotivasi untuk meningkatkan diri saya agar lebih baik lagi ke depannya Pak. Syukurlah Pak Erik ada manfaat dari diskusi kita ini terhadap Bapak. Semoga Bapak menjadi coach yang baik di kemudian hari. Kalau begitu, diskusi kita cukup sampai di sini ya Pak Erik. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Saud, sampai jumpa lagi Pak. Selamat siang Pak Erik, apa kabarnya hari ini? Maaf Pak, mengganggu waktunya. Kira-kira saya bisa bercerita sedikit dengan Bapak. Apakah Bapak punya waktu? Oh, tentu saja bisa Pak. Kebetulan saya ada waktu senggang hari ini Pak. Terima kasih Pak. Kelihatannya Bapak sangat galau hari ini. Apa yang ingin Bapak ceritakan sih dengan saya? Iya Pak, ini terkait permasalahan para siswa di sekolah saya. Banyak siswa merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran saya Pak. Setelah saya amati, ternyata banyak rekan guru hanya menggunakan metode ceramah ketika melakukan pembelajaran Pak. Mereka tidak mau menggunakan fasilitas yang diberikan sekolah seperti infokus atau video dari laptop atau lapangan dan laboratorium untuk media pembelajaran gitu Pak. Mereka lebih suka menggunakan metode yang monoton. Oh gitu Pak. Jadi berarti di sekolahnya Bapak tuh masih banyak guru yang tidak menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu ya Pak ya? Iya Pak, saat saya tanyakan kepada para siswa, mereka bosan dan malas karena metode yang diajarkan oleh rekan guru yang lain itu tidak bervariatif gitu Pak. Baik Pak. Jadi sekarang yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini apa nih Pak? Begini Pak, saya mau para rekan-rekan guru mengalami perubahan dalam melakukan metode pembelajaran dengan menggunakan metode model dan media pembelajaran yang bervariatif dan penggunaan IT. Kemudian menggunakan sarana dan prasarana sekolah. Para siswa pasti akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, Pak. Oh, berarti Bapak mau para rekan-rekan guru di sekolah Bapak tuh mengalami perubahan dalam cara mengajar kayak gitu ya Pak ya? Iya, Pak. Saya mau mereka banyak menggunakan media pembelajaran yang bervariatif seperti menggunakan Fokus atau menggunakan aplikasi yang berbasis dengan IT. Setidaknya ada sedikit perubahan lah, Pak, sehingga cara mengajar mereka lebih bervariatif. Oke, baik Pak. Sekarang kalau kita umpamakan nih, semua guru melakukan cara mengajar yang bervariatif itu ideal ada di level 10. Kira-kira di sekolah Bapak udah di level berapa ya Pak ya? Sepertinya di sekolah saya masih berada di level 4 gitu, Pak. Karena dari sekitar 65 guru, hanya 20 orang saja yang benar-benar mampu melakukan pembelajaran berbasis IT dan sering menggunakan fasilitas sekolah, Pak. Oke Pak, baik. Kira-kira di level berapa sih yang ingin Bapak lihat sebenarnya dari rekan-rekan guru Bapak? Maunya sih, Pak, di angka level 7 gitu, Pak. Tidak terlalu banyak karena rata-rata di sekolah saya banyak rekan guru yang memasuki usia pensiun. Ini juga salah satu kendala karena mereka harus banyak belajar lagi dengan sistem pembelajaran berbasis IT, seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran yang terbaru di era digital ini, Pak. Yang penting ada perubahan sedikit lah, Pak, walau tidak signifikan. Oke, dengan kondisi seperti itu, jadi menurut Bapak apa nih strategi yang akan dilakukan agar metode pembelajaran di sekolah Bapak itu makin bervariatif dan level yang Bapak inginkan itu tercapai? Saya mempunyai strategi
Saya akan melakukan lebih banyak metode dan media pembelajaran berbasis IT dan bervariatif di kelas yang saya ampu, agar teman sejawat banyak melihat dan mereka mau mencontoh apa yang saya lakukan. Saya juga akan melakukan berbagi praktik baik dalam melakukan pembelajaran di kelas untuk mereka, Pak. Oh, oke. Jadi menurut Bapak siapa nih yang bisa membantu rencana baik yang Bapak ingin lakukan itu tadi? Saya akan melakukan komunikasi dan kolaborasi, tentunya dengan kepala sekolah dan meminta bantuan kepada teman-teman sejawat lainnya yang sudah terbiasa melakukan metode pembelajaran bervariatif untuk membagi praktik baik bersama-sama di komunitas belajar yang ada di sekolah, agar dapat melakukan mentoring kepada rekan sejawat yang belum mampu melakukan pembelajaran secara variatif, khususnya yang berbasis IT. Oke, berarti Bapak ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga dengan rekan guru. Jadi kira-kira kapan nih Bapak akan merealisasikan rencana Bapak itu? Saya akan merealisasikan secepatnya, Pak. Tepatnya di awal pembelajaran ajaran baru ini, agar para guru segera melakukan pembelajaran yang bervariatif dan siswa merasa senang. Wow, rencana Bapak tuh sudah sangat tepat. Jadi, nah setelah kita melakukan percakapan ini Pak, jadi apakah Bapak sudah merasa mendapatkan langkah yang tepat nih untuk menyelesaikan masalah Bapak? Saya rasa sudah, Pak. Setelah saya melakukan percakapan dengan Bapak, saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya. Dan rencana ini akan segera saya realisasikan di sekolah saya, Pak. Oke, Pak Erik, semoga para siswa di sekolah Bapak nanti tidak lagi mengalami kebosanan dalam melakukan pembelajaran bersama guru-guru ya Pak ya. Dan semangat terus untuk Pak Erik. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya permisi dulu ya Pak. Ya Pak, silakan Pak.